Terbongkar akal-akalan Anies. Kadalin rakyat, keberpihakan buat pengusaha. Kalau bicara tentang Ancol, yang saya paling ingat adalah seorang sosok yang pernah tampil di acara ILC Tefone bernama Geis Califah. Ngakunya si aktivis, entah aktivis apa. Fungsinya di ILC adalah membela Anies. Belakangan penampilannya di ILC jadi sorotan karena ternyata dia ini adalah komisaris Ancol. Dengan kata lainnya teman, anak buah Anies juga. Sebuah penampilan yang syarat akan konflik kepentingan dong. Ada-ada aja, TV One Boy yang pinteran dikit gitu menghadirkan narasumber. Menghadirkan perwakilan ormasnya dapat sumbangan dari Anies, ya sama juga dong. Nah, ketika hendak menulis artikel ini, saya baru saja menemukan satu fakta lagi terkait Geis Califah. Ternyata dia ini adalah inisiator Masjid Apung yang akan dibangun di kawasan reklamasi Ancol Sumber. Pengakuan ini disampaikan Geis kepada Karni Ilyas, host ILC pada tanggal 26 Februari tahun 2020. Jadi wajar saja kan DPRD DKI Jakarta merasa kecolongan soal reklamasi Ancol. Ternyata sudah direncanakan berbulan-bulan lalu dengan senyap. Padahal hal ini kan menyangkut kepentingan publik, kepentingan banyak pihak dan berbagai aturan yang harusnya jadi dasar hukumnya seperti Perda. Dari sini saja kita bisa mempertanyakan maksud Anies dengan reklamasi Ancol ini. Buat siapa? Katanya sih buat kepentingan publik. Masak, luas lahan reklamasi yang dikasih izin oleh Anies sebesar 155 hektare, sesuai Kepgub yang dia keluarkan. Sudah ada acara peletakan batu pertama pembangunan Museum Rasulullah. Akan dibangun pula Masjid Apung di sana. Pembangunan Museum Rasulullah itu pun terkesan diam-diam dilakukan. Acara peletakan batu pertamanya saja pada akhir Februari tahun 2020 silam. Sementara rame-ramenya baru sekarang. Tercium aroma-aroma tidak enak nih. Untuk lokasi museum dan Masjid Apung kan tidak mengambil lahan seluas total 150 hektare. Anggap saja 20-an hektare lah. Nah, sisanya buat apa? Buat Ancol dong. Katanya akan bikin fasilitas hotel dan gedung pertemuan besar hingga wahana laut baru Ancol Sumber. Apakah masuk museum digratiskan? Masuk Masjid Apung akan digratiskan? Masuk wahana Ancol akan digratiskan? Kok saya nggak yakin ya? Jadi apa kepentingan publik yang diwakili dengan adanya reklamasi Ancol ini? Ingat, Ancol sendiri sebagai sebuah perusahaan tidak sepenuhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Hanya 40% saja. Sisanya ya milik swasta dong. Makin tercium bau-bau busuknya. Tabrak aturan seenaknya. Istilah reklamasi sengaja diganti dengan istilah lain agar tidak perlu bikin perda, gitu kan? Pembuatan perda harus bersama DPRD DKI Jakarta. Tidak semulus pembuatan Kepgub yang kayak ngeluarin kartu ATM dari dompetnya Anies. Bau-bau busuk ini pun akhirnya dibongkar oleh seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Trubus membongkar dua akal-akalan Anies. Pertama, soal pembangunan Museum Nabi dan Masjid Apung. Rencana pembangunan ini sekedar rayuan buat meninabobohkan masyarakat dengan simbol-simbol keagamaan. Dengan kata lain, Anies memainkan isu SARA lagi. Jadi hanya sebagai rayuan gombal supaya masyarakat setuju. Reklamasi, ini seperti meninabobokan masyarakat bahwa itu nanti akan dibangun simbol keagamaan supaya masyarakat mendukung reklamasi ini, kata Trubus. Kedua, sejatinya reklamasi Ancol adalah bentuk keberpihakan Anies pada pihak pengusaha, bukan untuk kepentingan publik. Jadi menurut Trubus, wajar kalau banyak pihak, terutama pendukung Anies menolak kebijakan tersebut. Terlebih, Anies pernah berjanji akan menyetop reklamasi di Jakarta. Trubus menyebut, Gubernur Anies hanya berjanji bangun simbol agama di lahan hasil reklamasi, namun tidak ada jaminan kalau ke depannya lahan tersebut tidak dialihfungsikan untuk kepentingan komersial. Ini keberpihakan kepada pengusaha, ini enggak ada jaminan kalau ini dibangun sesuai diomongin. Nanti kalau beralih fungsi, bagaimana, tegas Trubus Sumber. Makanya adanya reklamasi harus dibicarakan dengan pihak DPRD DKI Jakarta. Makanya harus ada perda, makanya harus ada konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makanya harus ada hasil analisis dampak lingkungan, AMDAL. Tujuannya agar nanti peruntukan wilayah reklamasi itu tidak bisa sembarangan diubah-ubah. Agar nggak bisa dibikin mencela-mencele dan ngeles ke kiri ke kanan. Anies pasti tahu akan hal ini. Makanya dia melakukan semuanya dengan senyap kan. Sesudah rame-rame di media dan diprotes banyak pihak, baru deh tampil bikin video sok menjelaskan. Ngeles lagi sih, masak reklamasi Ancol buat mengatasi banjir. Hede, kerjaan kok gitu melulu. Ngeles, bohong, memutar balik fakta, mencela-mencele.
Hati-hati nanti bisa kualat lo sama rakyat DKI Jakarta. Sekian dulu dari Kura-Kura.